Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di IG Live ngobrol suka-suka Sekolah Komsinis. Malam hari ini kita akan cerita atau ngobrol bareng dengan Ainun Jamilah. Oke, selamat bergabung teman-teman KKN 61 Winam. Sambil menunggu yang lain bergabung, jadi malam ini kita akan ngobrol suka-suka atau ngobrol bareng dengan salah satu alumni UIN Alauddin Makassar sekaligus aktivis lintas iman. Dia juga pengasuh di Titik Temu Makassar. Jadi banyak, jadi orangnya perempuan, seorang perempuan, dan dia juga aktivis lintas iman gitu teman-teman. Oke, selamat bergabung Kak Akmal. Siapa lagi nih? Saya tidak tahu siapa namanya. Inaya, Lala Saima, oke. Sambil menunggu narasumber kita atau teman ngobrol kita malam ini, saya perkenalkan Sekolah Komsinis adalah salah satu sekolah yang sebetulnya diinisiasi awalnya oleh Komunitas Republik, dan salah satu programnya yakni ngobrol suka-suka gitu. Saya undang langsung dulu temennya yang ke. Oh ya, sudah bisa ya. Oke teman-teman, selamat bergabung di ngobrol suka-suka kita. Saya sementara mengundang Kak Ainun, semoga jaringannya. Halo, selamat malam Kak. Malam. Alhamdulillah. Oke, sudah ada Kak Ainun, dan sebagai perkenalan teman-teman, Sekolah Komsinis ini adalah salah satu komunitas yang sebetulnya dari dulu bernama Komunitas Republik gitu. Jadi dulu bergerak di bidang literasi, dan kita ingin mencoba hal-hal baru. Akhirnya kita buat sekolah gitu ya, ini Sekolah Komsinis. Oke teman-teman, malam ini kita akan ngobrol suka-suka. Sebetulnya tujuan dari ngobrol suka-suka ini adalah kita mengajak eh, orang-orang gitu dari latar latar belakang yang berbeda. Jadi beberapa pertemuan yang lalu kita ngobrol dengan aktivis khilafah, kita ngobrol dengan senior kita yang dari Turki, dan beberapa orang yang lain gitu. Nah malam ini spesial karena kita kedatangan atau kita ngobrol bareng dengan uh, uh, seorang perempuan aktivis lintas iman, juga alumni UIN Alauddin Makassar, yakni Ainun Jamila gitu. Oke, Jamila. untuk ya, oke kalau gitu saya serahkan dulu ke Kak Ainun untuk, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk awal silakan Kak Ainun memperkenalkan diri dulu. Silakan Kak. Mungkin Halo. Iya ya Kak. bisa diulang mungkin Oh soalnya iya. tadi delay jaringan. Oh, tadi kan saya sudah perkenalkan singkat tentang Oh iya. Kak Ainun Jamila, dan Aha. saya untuk membuka, mungkin bagus kalau Kak Ainun sendiri yang perkenalkan diri, mungkin dari latar belakang atau dari seperti apa gitu. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu secara singkat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Iya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh moderator, saya Ainun Jamila, dan iya sedang aktif-aktifnya mungkin di isu-isu multikulturalisme yang mencakup mungkin HAM, tentang toleransi dan hal-hal yang semacamnya. Mungkin itu singkatnya.
Kalau Kak Di tim belum sempat. Saya belum belum bertemu dengan Ustadz Wahyu ketika itu. Oke, malam ini kita akan ngobrol. Sebenarnya ndak terlalu formal banget. Kita akan kayak bercerita kenapa sih dan sebagainya gitu, pengalaman-pengalaman menarik yang pernah dialami. Karena hari ini kita ngobrol soal itu di tema untuk teman-teman, soal perempuan ibu dan tabu itu sebetulnya hanya benang merah gitu, meskipun sebetulnya kita akan ngobrol suka-suka aja. Nah, untuk awal Kak, hal yang menarik sebenarnya untuk yang perlu kita amati atau yang perlu kita dengarkan dari Kak Ainun ini, bagaimana ceritanya bisa memilih untuk mengambil pilihan memakai cadar misalnya. Kenapa? Bagaimana ceritanya Kak? Oke, kalau mau tahu ceritanya mungkin tidak cukup waktu Instagram ya. Perjalanan yang sangat panjang, begitu kompleks, karena saya percaya bahwa teman-teman mungkin yang mengatakan mengikut dengan komunitas bercadar, kemudian dia juga mau bercadar, itu kan punya pertimbangan banyak. Apalagi saya yang memang saya bercadar itu setelah keluar dari komunitas bercadar. Jadi sama sekali bukan faktor ikut-ikutan. Memang pergumulan perjalanan yang membuat saya akhirnya ya pilihan kesadaran mengatakan bahwa saya mau berpakaian seperti ini. Itu kapan pertama kali Kak? Maksudku sejak, karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa latar belakang kayak oke, saya memilih untuk ini gitu karena alasan apa gitu. Itu di pertengahan 2015. Berarti saat kuliah memang nih? Belum. Tiga bulan sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk UIN. Ya jadi UIN atau bukan karena hal-hal seperti itu kan. Iya, jadi kalau dibilang karena apa mungkin bisa dibilang klise juga, tapi ini mungkin ada kekhususan untuk saya. Saya percaya bahwa agama itu adalah soal pengalaman. Siapapun punya pengalaman masing-masing tentang bagaimana dia menolak Tuhan, bagaimana dia mengkonsepsi tentang syariat dan hal-hal yang meliputi agama-agama. Awal saya kenapa saya bercadar ya, saya sedang diadakan di komunitas yang tidak bercadar, tempatnya itu umum tapi dia tempat ibadah. Saya bisa bilang majelis zikir ya. Ada salah satu majelis zikir yang saya ikuti waktu itu. Walaupun saya sudah berpakaian syar'i bisa dibilang ya. Saya sudah berjilbab besar, tapi saya merasa itu masih kurang ketika banyak perhatian mungkin yang saya tidak inginkan seperti itu. Mungkin moderator paham tentang ini ya. Jadi saya merasa saya tidak nyaman berada di komunitas itu, tapi saya tidak bisa keluar karena saya senang di majelis itu. Saya merasa waktu itu bahwa saya lebih membutuhkan muhasabah yang lebih banyak dibandingkan saya harus ikut kajian-kajian. Makanya saya berhenti ikut kajian dan saya serius mengikuti majelis zikir itu. Nah, kenapa kemudian saya memilih bercadar?
konsepsi awal saya bahwa ini adalah rumah saya. Ketika saya keluar dari rumah, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk memakai ini sebagai apa ya, bisa dibilang mungkin pelindung ya, walaupun sejauh pengalaman saya selama bercadar, betul-betul bahwa pelecehan itu, saya bisa mungkin bilang di sini saja ya, pelecehan seksual itu tidak memandang pakaian. Bahkan selama saya bercadar, saya lebih banyak mendapatkan pelecehan. Jadi alasan orang-orang mengatakan bahwa korban itu rata-rata berpakaian minim itu tidak terbukti sama sekali. Karena bahkan teman-teman bercadar pun itu menjadi korban pelecehan. Banyak. Iya, kadang kita mengatakan kalau ada perempuan yang mendapatkan pelecehan, dia selalu disalahkan karena pakaiannya, karena apa dan segala macam, terlalu menggoda atau apa. Terus ketika saya sudah bercadar, bahkan waktu itu saya berhitam-hitam, saya tidak berwarna-warni. Kenapa saya masih menjadi korban pelecehan? Nah, apa yang salah? Apa yang harus saya tutup lagi? Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman ini yang pelaku pelecehan ini, kamu melihat apa lagi? Berarti bahwa di situ ada hipotesis yang mengatakan bahwa bukan soal pakaian kemudian kita dilecehkan, tapi memang ada yang keliru di pikiran manusia itu. Bercerita soal pengalaman itu gitu, maksudnya apakah punya teman yang pengalamannya seperti itu, atau pengalaman pribadi dan kurang lebih gambaran yang tidak terlalu terbuka tapi kita bisa punya bahwa di kampus ini pengalaman pribadi bukan di kampus tapi yang melakukan itu oknum di kampus. Tidak sempat menanyakan hal-hal seperti ini, itu menarik sekali sebenarnya. Nah, dan itu menjadi apa hal yang mempengaruhi atau dalam tanda kutip mendorong Kak Ainun untuk menutup karena kekhawatiran itu gitu. Iya, kekhawatiran sekalipun pada kenyataannya itu tidak tercapai karena tetap saja saya dilecehkan sekalipun saya berpakaian seperti ini. Oke. Bagaimana cara pandangnya Kak Ainun terhadap setelah ada fase pra dan pasca berhijab? Menurut Kak Ainun sekarang apa sih pandangan Kak Ainun soal pakaian gitu, atau cadar sendiri gitu? Apakah dia benar-benar kan kalau misalnya dalam ajaran agama cadar itu memang bukan dia ada beberapa mazhab seperti misalnya Hanafi itu mewajibkan ketika perempuan itu akan dilecehkan gitu atau akan timbul fitnah gitu, itu diwajibkan, tapi yang lain tidak gitu. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana pandangan Kak Ainun setelah mengalami konteks seperti itu gitu, ketika merasa bahwa saya tidak pakai cadar, saya merasa bahwa ada pandangan-pandangan tadi pada saat saya cadar itu tidak Iya, jadi teman sempat bertanya, terus kenapa kamu masih mau mempertahankan cadar kamu ketika tujuan kamu bercadar itu ternyata tidak tercapai? Saya bilang bahwa sepertinya bahasanya ya, saya sudah kawin dengan pakaian ini. Saya sudah merasa nyaman, merasa bahwa pakaian ini adalah bagian dari diri saya. Mungkin tidak berlebihan ketika saya mensakralkan ini
bukan sebagai pandangan dogmatis lagi, tapi lebih kepada ini sakral untuk pribadi saya. Ini pakaian yang menggambarkan diri saya, bagian dari diri saya. Dan beberapa teman mengatakan berarti pakaian kamu ini adalah pakaian kemerdekaan untuk dirimu sendiri. Karena kamu merasa merdeka ketika menggunakan itu. Iya. Saya sangat merasa merdeka dengan pakaian ini. Jadi bukan soal bahwa kenapa saya tidak melepas. Tapi ini sudah pakaian kebebasan saya. Tadi malah setelah berhijab atau dalam tanda kutip pakai cadar menutup wajah itu tidak mengurangi khawatiran yang pernah muncul gitu sebelumnya. Nah, kalau misalnya secara singkat modus penyintas itu kita seksualitas yang secara pengalaman pribadi kayak dia mendekati atau gimana? Maksudnya pengalaman tak bahwa kita bilang bahwa pernah ada pengalaman setelah memakai jilbab memakai cadar bahkan pernah dilecehkan gitu, kayak apa dan saat seperti itu ketemuan sekarang. Mungkin kalau mau diceritakan kronologisnya agak ini ya, saya kurang nyaman tapi itu terjadi beberapa kali dan bahkan sampai ke hal yang sangat ekstrim di mana saya tidak punya daya, kemudian tidak ada lagi kekuatan yang bisa saya harapkan kecuali Tuhan memberi keajaiban di situ. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan masih menyelamatkan saya pada kondisi itu, karena tempatnya sunyi, tidak ada lagi yang bisa membantu menolong saya kecuali ya Tuhan berkehendak lain di kondisi itu. Kita bahas di pertemuan yang lain, dan saya sebetulnya ingin sekali mengupas soal ini Kak gitu, apalagi misalnya bagaimana sih modus-modus kayak gitu. Tapi kita akan beralih ke pertanyaan yang lain. Tapi sebelum beralih, ada enggak Kak atau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ke ini, apa tantangannya gitu Kak ketika Kak Ainun memilih untuk bercadar gitu? Tantangan kurang lebih keluarga dekat misalnya, atau tantangan apa saja? Bagaimana itu? Tantangannya pasti ya penolakan. Ibu saya adalah orang yang paling menolak ketika saya memilih pakaian ini, tapi secara sekaligus bahwa beliaulah yang menjahitkan cadar pertama saya. Jadi beliau tidak menyangka bahwa saya akan betul-betul bercadar. Beliau hanya menyangka bahwa mungkin kamu hanya lagi senang-senang saja dengan pakaian itu. Silahkan, saya akan menjahitkan, saya akan membuatkan. Tapi untuk kamu serius betul-betul, saya tidak mendukung. Ibu bilang begitu. Tapi saya bilang bahwa saya meyakinkan ibu bahwa saya berpakaian seperti ini tidak akan ada satu orang pun yang saya rugikan, karena ketika itu saya memutuskan bercadar di tengah banyaknya fenomena orang-orang bercadar yang melakukan tindakan kriminal, misal mencuri, bahkan yang paling besar adalah bom itu. Ya, stigma bahwa cadar itu ekstrim, radikal. Ibu lebih takut di stigma itu, karena saya lahir besar di lingkungan yang bisa dibilang cukup ramai dengan pandangan orang banyak. Saya dekat dengan tetangga-tetangga, dengan keluarga, dan stigma itu yang ibu takutkan. Jangan sampai katanya kamu dianggap pencuri, dianggap bagian dari kelompok teroris, macam. Tapi saya berusaha meyakinkan bahwa ini hanya model pakaian. Saya, ibu.
yang anak ibu yang ibu kenal dari kecil sampai saya berpakaian seperti ini pun ya masih saya, tidak berubah sedikit pun. Dan saya membuktikan itu selama 5 tahun bercadar. Ibu semakin memberikan tanggung jawab yang besar, dan saya pun menganggap itu sebagai sebuah penghargaan bahwa saya tidak boleh mengecewakan ibu saya dengan kepercayaan besar yang sudah diberikan kepada saya. Selain keluarga, apakah ada teman-teman yang kayak merasa kayak apa, kayak ya stigma negatif dari teman-teman dekat atau apa gimana? Itu pasti. Hal yang paling menyedihkan atau yang paling parah tanggapan mereka terhadap kita apa Kak? Maksudnya mungkin ada tanggapan yang menurut sakit sih, maksudnya kayak tantangan sendiri. Ada enggak? Bawa bom. Oh iya ada. Terus dia mengucapkan itu atau kayak kedengaran? Entah itu dia bercanda atau serius, tapi jelas itu membuat saya terluka. Oke. Ketika dia mengatakan kamu berjilbab itu kamu lagi menyembunyikan bomnya. Tapi selain itu ada enggak, apakah ada kayak rasa solidaritas terhadap orang yang berpakaian atau dalam tanda kutip sesama memakai cadar, apakah ada perkumpulan atau Saya tidak melihat. punya tanggapan nggak terhadap teman-teman, atau kayak ada memang yang kayak apakah ada kayak ciri-ciri, ada juga yang kayak begini, ada yang kayak begini, bagaimana itu kan? Oh, ini ya denominasi orang bercadar. Ya. Sepertinya banyak lapisan-lapisannya, namanya juga manusia secara individu kan berlapis-lapis. Kemudian hanya karena kita serupa dalam hal simbol, itu tidak memungkiri, tidak menegasi bahwa kita memang bermacam-macam. Ada teman-teman bercadar yang nyaman berkelompok dengan teman bercadarnya yang lain. Kalau saya lebih senang berkumpul dengan yang tidak bercadar. Lepas dari pakaian, tadi kita sudah bahas soal pakaian. Sekarang kita bahas soal perempuan. Menurut Kak Ainun, perempuan yang baik itu kayak apa? Universal sekali ya. Apakah ada kayak misalnya saran-saran, atau misalnya pertanyaannya kalau misalnya Kak Ainun punya adik perempuan gitu, kira-kira pesan ke adik perempuan itu apa gitu? Dia harus berani dan bertanggung jawab. Berani mengambil resiko sekalipun itu akan melukai orang, tapi itu akan berdampak baik bagi dirinya dan beberapa orang yang lain, dan dia mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih. Universal sekali kan? Karena konsep kebaikan itu ya tergantung siapa yang memandang. Konsep kebaikan menurut Alfian mungkin lain lagi. Kalau saya untuk perempuan ya itu. Perempuan harus berani dan bertanggung jawab. Bukan hanya laki-laki. Ini nilai universal. Siapapun pasti menyukai orang-orang yang bertanggung jawab, yang berani. Kalau saya ya itu, kalau role modelnya saya ya Mbak Najwa Shihab ya, salah satunya. Kalau ini Kak, sebagai perempuan, apakah sebagai perempuan bercadar pernah enggak orang-orang menolak pendapatnya Kak Ainun karena memakai cadar? Oh banyak pasti. Pro dan kontra sampai hari ini. Tapi ya lagi-lagi saya memang tidak bisa memungkiri bahwa saya memikirkan itu semua.
Saya punya telinga yang saya mendengar semua kritikan, semua masukan, bahkan hal-hal yang bisa dibilang itu mungkin hinaan. Saya mendengar itu semua dan kadang ya membuat down juga. Cuma apa yang menjadikan saya mungkin bertahan dengan pakaian ini, ya itu tadi, bahwa ini adalah pakaian kemerdekaan bagi saya. Saya tidak pernah menyuruh orang lain untuk bercadar, dan orang-orang yang sudah bercadar juga tidak pernah saya meminta untuk melepaskan cadarnya. Bahwa pilihan berpakaian kita itu harus berdasarkan kesadaran kita. Saya beberapa kali melarang teman-teman perempuan yang ingin bercadar. Tapi alasannya hanya karena melihat saya nyaman dengan pakaian ini. Saya bilang jangan. Kamu tidak harus berpakaian seperti ini untuk mencari kenyamanan seperti apa yang saya dapatkan. Kalau hanya sekedar kamu melihat sosok-sosok bercadar yang mungkin menurut kamu berhasil, bukan di situ tujuan kamu untuk bercadar. Kamu perlu merenungi baik-baik dulu, karena setiap pilihan itu ya punya resikonya masing-masing. Dan apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihan kamu? Nah, di situ PR. Sebenarnya pertanyaannya tadi kayak gitu kan, maksudnya kayak perempuan yang baik dan kemudian memperlakukan tubuh mereka gitu. Iya. Jadi seperti apa sih perempuan yang baik itu dalam memperlakukan tubuh mereka? Dalam memperlakukan tubuhnya, iya. Saya pikir ya, kita perlu menghargai tubuh kita, menghargai diri kita dengan jangan ikut-ikutan, itu contohnya. Tapi kalau ikut-ikutan dalam kebaikan, mungkin dengan mencoba hidup sehat, itu baik. Tapi kalau hanya sekedar mengikut tren, hanya sekedar mengikuti suara terbanyak mungkin ya, apa yang sedang populer, saya rasa itu tidak baik. Itu akan mencederai diri kita sendiri, akan mencederai keautentikannya diri kita, bahwa kita sudah tidak menjadi diri sendiri dengan sekedar ikut-ikutan itu. Orang-orang yang memilih tidak berjilbab sekalipun, ketika itu menjadi kesadaran mereka, saya lebih mendukung itu untuk pribadi saya. Karena saya sangat menyukai perempuan-perempuan yang punya prinsip yang bertanggung jawab dengan prinsipnya, dan selalu melangkah dengan atas kesadaran dirinya sendiri, bukan atas dasar siapapun atau apapun itu. Sekalipun itu memang alasan-alasan itu memang diperlukan ya dalam tindakan-tindakan, tapi kita ada fase perenungan kan di situ. Saya mendengar siapa saja, melihat realitas apa saja, tapi saya mengembalikan kepada diri saya. Apakah ketika saya melakukan itu atas dasar keputusan saya? Apakah ini baik bagi saya? Kalau itu tidak begitu menguntungkan untuk diri saya, bukan dalam hal pragmatis, saya tidak akan melakukan. Intinya setanggung jawab, mau kita mungkin alasannya pragmatis atau tidak, intinya kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Mungkin bisa dipahami ya. Ya, betul sekali. Karena sebetulnya kalau misalnya dalam buku, saya sebenarnya tadi waktu ini sempat baca buku ini, The Second Sex, Simon De Beauvoir. Kalau dia bilang perempuan itu terpenjara sebagai perempuannya gitu, dan mereka harus punya kebebasan, dan dengan kebebasan itulah konsekuensinya adalah pertanggungjawaban gitu. Iya. Dan selanjutnya yang sebenarnya kan Kak, ini juga kayaknya agak studi kasus atau secara umum sekali. Bagaimana Kak Ainun, karena kita tadi sudah bahas soal pakaian tubuh, bagaimana Kak Ainun
memandang, maksudnya bagaimana Kak Ainun mendefinisikan kecantikan? Hmm. Itu luas lagi. Kita sekali punya prototipe tau Kak, kecantikan itu apa, dan menurut Kak Ainun sendiri kayak bagaimana itu? Bagaimana cara Kecantikan kalau dibedah lagi, ya lagi-lagi ada materi dan non materi. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih mengedepankan, lebih cenderung ke yang non materi, yang lebih sejati, yang lebih sifatnya mungkin lebih lama dibanding hanya kecantikan fisik mungkin. Ini mungkin klise, tapi ya ini apa yang menurut saya, bahwa ya cantik itu mungkin memang dia perlu, tapi bukan di situ tujuan kita. Mempercantik fisik dengan cara yang berlebihan itu saya rasa tidak cantik. Yang lebih cantik adalah ketika kita memberantas kebodohan diri sendiri, banyak belajar, banyak mencari tahu, menyehatkan akal, menyehatkan pikiran, membaguskan hati kita, perilaku kita, ya itu yang cantik. Oh, dalam apa, dalam lingkungan yang mayoritas perempuan, apakah ada kayak perasaan Kak Ainun terhadap perempuan gitu, maksudnya seperti apa sih pesannya terhadap perempuan? Iya, Ada banyak. contoh misalnya satu? Kalau dibilang keresahan, ya kalau keresahan terhadap kaum perempuan sendiri, salah satunya yaitu tadi tentang konsep kecantikan, bahwa cantik itu harus putih, cantik itu harus tinggi. Kemarin malam saya sudah kasih tentang body positivity, ya, dimana ya konstruk seperti itu sangat berkembang, dan kemudian itu membuat kita menjadi tidak mencintai diri sendiri. Kita berlomba-lomba untuk putih, berlomba-lomba untuk terus panjang rambutnya lah, harus tinggi lah, yang berjilbab harus ukuran jilbab apa lah, dan inilah. Ya sekali lagi, kalau itu ikut-ikutan saya tidak sepakat. Tapi untuk menghargai diri kita, untuk kita ingin terlihat cantik bagi diri kita sendiri, kita berpakaian bagus untuk diri kita sendiri karena kita merasa nyaman, itu bagus. Tapi kalau lagi-lagi hanya sekedar ikut-ikutan, untuk apa? Kemudian kekhawatiran saya bahwa orang-orang perempuan ya, walaupun saya juga beli make up sih, tapi kita harus seimbang dengan belanja buku kita. Boleh belanja make up, tapi jangan lupa belanja buku. Makanan perut boleh, tapi jangan lupa makanan akal. Kita kan kemudian menjadi terbalik. Sibuk belanja make up, keluar make up terbaru, beli lagi. Terus kita tidak melihat buku apa, isu-isu apa hari ini yang berkembang. Sudahkah kita merasa akal kita dan segala macam? Itu sih ketimpangan di situ. Apalagi kalau feminisme, ya mungkin lebih berbahaya lagi ya. Lebih banyak lagi kekhawatiran saya. Kalau penanya Kak Ainun soal feminisme gimana? Kita harus bikin tema lagi. Singkat aja kayak, apakah Kak Ainun pernah dengar atau aktivis feminisme menolak atau menerima? Saya belum jadi aktivis feminisme ya. Tapi saya belajar feminisme. Sekilas belajar feminisme, bagaimana menurut Kak Ainun? Apakah Kak Ainun merasa bahwa feminisme itu bertentangan dengan Islam misalnya, atau malah sejalan?
sangat sejalan. Kesan apa? Sependek yang saya pelajari tentang feminisme, bahwa feminisme itu punya denominasi yang banyak. Tergantung kita membaca feminis apa itu. Ada feminis radikal, feminis liberal, ada ekofeminisme, dan untuk pribadi saya feminisme adalah bagian dari nilai-nilai agama apapun itu, bahwa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dalam hak-hak antara perempuan dan laki-laki, kemudian demarkasi yang jelas antara fitrah dan tidak fitrah itu. Kalau saya sangat mendukung feminisme. Karena kemarin sebenarnya kita punya teman juga diskusi di sesi sebelumnya, dan kita bicara juga soal feminisme, maksudnya tanggapan mereka tentang feminisme dan Terus gimana tanggapannya? Menolak ya? Sekarang kalau mungkin pikiran atau buku atau film atau apa saja yang barangkali mempengaruhi Kak Ainun untuk cara pandang Kak Ainun sekarang, itu apa? Ada nggak yang bisa disebutkan kepada teman-teman supaya teman-teman berminat? Kalau buku awal saya baca bukunya Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia. Seperti itu. Jadi teman-teman, jika teman-teman punya pertanyaan soal diskusi kita, silahkan langsung saja di kolom komentar, dan ya itu nanti kita akan simpan juga. Saya minta izin juga di Kak Ainun, siapa tahu misalnya ini saya boleh disimpan di IGTV, nanti teman-teman bisa nonton lagi. Oke, lanjut Kak. Selain buku Islam Tuhan Islam Manusia, Islam Tuhan Islam Manusia ya. Banyak sih kalau buku yang mempengaruhi saya banyak. Tapi ya lagi-lagi apa nih? Yang teman-teman perempuan yang wajib baca apa? Perempuan ya. Muslimah Reformis mungkin. Walaupun saya belum baca tuntas, tapi beda bukunya sudah saya cek beberapa kali. Judulnya Muslimah Reformis. Penulisnya siapa Kak? Prof. Misda Mulia. Oke, kan bagi teman-teman perempuan yang barangkali penasaran dengan itu harus baca. Kalau mau tahu bagaimana irisan feminisme dengan agama, baca itu. Tapi jangan bawa-bawa isi kepala Anda yang kontra dulu. Harus dikosongkan dulu. Iya. Bagaimana caranya? Iya, karena kadang saya diskusi dengan teman-teman yang kan memang dia kontra dari awal, jadi mau apapun yang kita sampaikan tetap akan tertolak. Nah, sebagai pembelajar kita perlu menjadi objektif. Itu pandangan yang disampaikan juga oleh Haidar Bagir, bahwa sesubjektifnya kita perlu memberi ruang objektif dalam menuntut ilmu. Kita perlu mendengar dari berbagai arah, perlu melihat berbagai macam realitas. Nah, dari situ baru kita bisa menyimpulkan di mana kita berpijak. Terus sekarang pernah nggak Kak Ainun memilih kayak ada perasaan bahwa tidak kayak ada perasaan jenuh atau lelah memakai pakaian seperti itu, atau bagaimana Kak? Pernah enggak? Atau tidak merasa tidak kuat lagi dengan apakah itu? Tidak pernah? Awal-awal mungkin ya, kita berpikir untuk melakukan awal-awal karena mungkin tidak tahan dengan kontra, dengan stigma apa dan segala macam. Tapi kemudian saya tidak pernah merasa bahwa saya jenuh lagi. Saya merasa bahkan ketika saya tidak mengenakan ini, saya tidak sedang menjadi diri saya. Entah itu saya melakukan pekerjaan mungkin yang tidak boleh memakai burka, atau saya sedang ada urusan administratif mungkin, atau dan segala macam. Tapi intinya Ainun Jamila adalah yang bercadar.
Sejauh ini ya, sekalipun saya tidak bisa memastikan 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan saya masih tetap mengenakan ini, karena saya percaya bahwa ya manusia itu melompat dari kebenaran satu ke kebenaran yang lain. Tidak ada kebenaran yang tinggi di sisi manusia. Nah, terus kira-kira ada ndak kemungkinan bahwa dunia ini akan punya kesetaraan antara orang-orang yang kayak begitu Kak? Maksudnya kayak apa harapannya Kak Ainun terhadap 10 tahun ke depan lah gitu, terhadap perempuan dan laki-laki gitu? Ada nggak? Iya, saya besar harapan bahwa laki-laki setidaknya mau untuk belajar feminis, bahwa jangan menstigma bahwa feminis itu mengkerdilkan situasi laki, mengebiri posisinya, apa dan segala macam hal-hal yang negatif. Tetapi bahwa feminis itu adalah salah satu jalan yang bagaimana laki-laki bisa melihat posisi perempuan yang lebih bahasanya mungkin ya setara kan tidak harus sejajar ya. Ini kata sejajar dengan setara kan berbeda ya. Kita tidak mengharapkan sejajar itu tidak, karena memang kan kita punya perbedaan kodrat itu. Tapi bahwa sekitar kita bisa setara dalam pemenuhan hak bersekolah, melakukan aktivitas publik apa dan segala macam, ya kita sama. Perlu laki-laki dan perempuan bahkan bisa mengetahui dengan pemisahan antara yang mana kodrat, yang mana bukan, dan saya kira itu di deskripsi teks itu dibahas. Simone de Beauvoir salah satu tokoh yang baik untuk saya, yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa baca pemikiran-pemikiran. Ini bukunya. Silakan dicari teman-teman. Sebagai seorang perempuan itu tadi sudah dibahas soal kayak seperti itu, apakah ada kasus-kasus tersendiri bagi Kak Ainun di mana Kak Ainun merasa bahwa kita hierarki sekali gitu, karena di dalam keluarga sih yang paling dekat bahwa ayah saya adalah pemilik keputusan utama. Iya, saya tumbuh di tengah-tengah budaya patriarki. Jadi kalau dibilang saya mengusung feminis tanpa landasan yang jelas tidak. Saya menjadi bisa dibilang korban, bisa dibilang pengamat dari budaya itu. Yang barangkali kayak pertanyaan yang barangkali filosofis, universal gitu. Apakah Kak Ainun pernah tidak merasa menyukai sesuatu, tapi lalu kemudian membencinya gitu, atau pernah tidak menyukai sesuatu lalu kemudian Kak Ainun berubah pikiran? Apa ya? Ini secara umum ya. Iya, barangkali kalau misalnya lebih khusus lagi kayak pernah nggak ada pergeseran paradigma di mana Kak Ainun dulu merasa bahwa seperti ini, tiba-tiba berubah menjadi sepertinya kurang lebih begini sekarang gitu. Oh iya, tentang aurat mungkin, tentang batas-batas aurat. Dulu saya sangat ekstrim ya bahwa aurat itu seluruh tubuh perempuan. Saya masih menakar aurat itu di batas-batas yang sangat material ya, yang sangat tekstualis ketika saya membaca syariat tentang menutup aurat itu. Tapi ketika saya belajar tafsir, kemudian mengkontekstualkan dengan realitas sekarang, saya tidak menganggap bahwa aurat itu ya seluruh tubuhnya perempuan lagi, bahwa aurat ya lebih universal, di mana ketika kamu merasa itu malu, ketika kamu tampakkan, maka kamu menganggap itu aurat untuk diri. Kemudian dengan teman-teman perempuan yang tidak merasa bahwa rambutnya adalah aurat, ya itu bukan aurat dia.
Itu sih yang membuat saya kemudian menjadi bahasanya mungkin dihindari ya, atau bahkan tidak disukai oleh teman-teman bercadar yang lain. Banyak. Iya, yang merasa kalau teman dekat mungkin tidak juga, karena kalau teman dekat ya pasti sudah mengenal saya dengan sangat baik. Mungkin hanya teman-teman diskusi mungkin yang merasa tidak sepaham, merasa jengkel dengan pandangan saya, kemudian memblok. Itu mungkin yang sering terjadi. Sekedar informasi juga teman-teman, kita kan di ngobrol suka-suka ini sebenarnya kita punya waktu 60 menit nih, tapi di awal itu sekitar 45 menit sampai sekarang itu kita diskusi, kita ngobrol. Nah, di 15 menit terakhir itu sesi tanya jawab, jadi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan bertanya, tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali tidak saya sengaja bertanya hal-hal yang barangkali filosofis gitu. Saya juga tidak tahu apakah pertanyaan ini penting atau tidak, tapi setidaknya dengan pertanyaan ini kita bisa melihat sih seperti apa cara pandangnya Kak Ainun gitu. Oke, kalau misalnya ini Kak, kalau saya bertanya mana ini Kak, lebih banyak ada apa lagi namanya macam mana yang kita suka, orang yang jujur tapi menyakiti perasaannya Kak Ainun, atau malah orang yang barangkali tidak jujur dan terbuka tapi menyembunyikan sesuatu tapi banyak yang Kak Ainun senang gitu. Yang mana Kak Ainun suka? Yang pertama. Kenapa? Untuk saya jujur itu nilai yang sangat luar biasa, dan saya sangat menghargai orang yang jujur. Sekalipun itu sangat menyakitkan mungkin ya, tapi setidaknya saya sakitnya pada saat itu saja. Sedangkan ketika saya mungkin dibohongi, kemudian itu berlarut-larut, kemudian dalam jangka waktu yang lama, itu mungkin akan menjadi sangat menyiksa. Karena ternyata tanpa saya ketahui, saya hidup dalam kebohongan itu. Karena kalau kita lihat ya, perempuan itu seringkali jauh lebih sopan dalam tanda kutip menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi kayak apakah perempuan dalam pengertian ini punya hak untuk berlaku atau dalam tanda kutip apa gitu saya bilang, kita sering ketika dia banyak kata kecil kayak banyak sedikit-sedikit menegur dan sebagainya. Apakah perempuan punya hak seperti itu? Saya tidak terlalu dengar karena terlalu berisik mungkin. Ada tadi suara-suara yang bisa diulang lagi. Begini Kak, kan kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita punya stigma bahwa perempuan itu harus menjaga cara pendidikan. Sekarang apakah perempuan jangan malu dong perempuan, haruskah perempuan menjaga diri untuk tidak menegur atau jujur secara langsung terhadap hal yang terjadi misalnya, atau bagaimana menurut Anda? Karena kalau seringkali saya begitu loh gitu ya. Iya, tergantung kondisi sih kalau saya. Kalau hal itu memang penting, urgent buat orang itu, saya mungkin akan menyampaikan, tapi tidak di banyak orang. Saya mungkin akan melihat lagi psikologi orang tersebut. Kalau dia orangnya mungkin cukup santai untuk saya bisa bicara langsung di tengah-tengah obrolan, mungkin saya akan sampaikan. Tapi kalau saya rasa orang tersebut mungkin lebih bagusnya ketika saya mungkin lewat chat atau ketika tidak ada orang, mungkin saya melakukan itu. Karena saya orangnya ambisius ya, jadi tergantung kondisi, tergantung relasi saya siapa. Terus perbandingannya Kak Ainun terhadap agama bagaimana? Saya kan melihat Kak Ainun sebagai aktivis lintas iman nih. Nah, saya sebenarnya penasaran bagaimana sih cara pandang Kak Ainun soal
agama gitu dan cara beragama umat muslim dan sebagainya gitu. Bagaimana itu Kak? Mungkin kalau dibilang ini menjiplak pemikiran Haidar Bagir, tidak ya, karena saya menemukan ini dari hasil kontemplasi saya sendiri. Kemudian saya wujudkan dengan kontemplasi aktif itu dengan giat berlintas iman, bahwa agama itu apapun namanya adalah cinta kasih. Ketika kamu merasa kamu adalah umat beragama, bahkan mungkin ketika kamu menyadari fitrahmu sebagai manusia, ya itu cukup untuk melegitimasi bahwa kamu harus hidup dengan cinta kasih. Kenapa saya berada dan bergiat di lintas iman? Karena saya melihat ada satu benang merah tentang agama-agama sekalipun stigma tentang menyamakan agama, kemudian hal-hal yang mencederai nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan moderasi beragama itu pasti ada. Tapi saya melihat bahwa benang merah kita adalah kemanusiaannya kita, nilai-nilai kasih, nilai-nilai saling menghormati, menghargai itu. Dan itu yang saya jalani sejauh ini. Saya meyakini bahwa agama saya adalah cinta. Bukan bahwa saya Islam kemudian saya harus menolak yang lain. Tidak. Kalau ini Kak, Kak pernah nggak punya pengalaman yang buruk terhadap pilihan Kak Ainun aktif di lintas iman? Kayak misalnya itu Pak Cadar tapi begini dan sebagainya. Iya. Apakah ada yang saya sebetulnya di ngobrol suka-suka ini kan sebetulnya awalnya inisiasi itu memang tujuannya untuk curhat. Untuk bagaimana menggali teman ngobrol kita untuk curhat soal keresahan pribadinya gitu. Itu awalnya gitu. Kita tidak pengalaman buruk. Kenapa ini pakai cadar terus masuk gereja? Banyak. Itu biasa muncul dari kalangan umat muslim atau teman-temannya Kak Ainun dari muslim atau malah dari mau yang lain. Muslim non muslim semua heran. Itu belum tentu punya pretensi negatif. Yang barangkali menjadi awal ya, dia heran. Kan ini kan seperti bahwa ini kontradiksi. Kok bisa perempuan bercadar ada di gereja? Itu kan seperti terlihat kontradiksi. Tapi saya bilang bahwa saya memisahkan antara keyakinan saya dengan pakaian saya dengan aktivitas saya. Justru saya menjadikan pakaian ini sebagai, bukan bahwa saya memanfaatkan pakaian ini ya, tidak, tapi saya ingin merubah stigma. Saya jujur bahwa saya punya misi untuk merubah stigma teman-teman baik muslim maupun muslim, bahwa cadar itu tidak tabu di gereja, di kelenteng, di vihara. Saya sudah masuk di vihara, saya belajar, di gereja saya belajar, katedral pun saya belajar. Intinya ya, apa yang saya bilang tadi, saya mau menerima semua pandangan, saya mau mendengarkan semua realitas-realitas yang berkembang. Nah, saya mau melakukan itu ya, saya harus hadir langsung di TKP-nya itu. Saya harus melihat langsung realitas itu. Saya tidak mau hanya sekedar diceritakan oleh orang lain tentang agama Kristen itu begini. Yang seperti selama ini saya alami ketika dari kecil kita didoktrin bahwa kamu tidak boleh makan dengan orang Kristen, kamu tidak boleh begini dengan orang di luar agama. Tapi setelah saya dewasa, saya kemudian memikirkan ulang, apakah betul seperti itu? Saya kemudian mencoba mengubah ya, mencoba meretak stigma yang ada di kepala saya sendiri dengan belajar langsung.
Tidak ada jalan lain bagi manusia yang mau mengetahui sebuah hal dengan pasti. Selain ya dia harus terjun langsung di tempat itu, bertanya langsung ke penganutnya. Saya pernah mendengar salah seorang pemikir Muslim ya, mungkin Alfian tahu, yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin mengetahui Islam, datang langsung ke Islamnya, ke Muslimnya. Kalau kamu ingin mengetahui tentang Kristen, belajar langsung dari penganutnya. Jadi kalau kita mau mengetahui sesuatu, langsung ke penganutnya, jangan dengar dari orang lain. Iya, ada Merisima gitu. Dia pernah bilang begitu juga. Terus ada juga sebenarnya salah satu filosofi kan yang kita namai sekarang adalah sekolah komsinis. Ada seorang filsuf dari sinisme namanya Diogenes, dia bilang kalian harus belajar pada anjing. Anjing itu menggonggong orang yang tidak dikenal. Jadi ketika anjing itu mengenali siapa orang itu, maka dia tidak akan menggonggongnya. Jadi kita mengajak teman-teman ngobrol di sini itu sebetulnya untuk kita kenali mereka gitu. Entah itu aktivis khilafah, entah itu pacaran, entah itu yang tidak pakai jilbab, misalnya kita ingin melihat bagaimana mereka memandang gitu intinya filosofinya dari sekolah komsinis ini gitu. Oke teman-teman, senang sekali bisa mengajak Kak Ainun sampai detik sekian berbagi soal pandangannya, ceritanya. Sebetulnya saya kayak penting sekali mungkin kita buat ruang yang lain nantinya kita buat untuk bahas soal hal-hal menarik lagi seperti misalnya pelecehan seksual, feminisme, dan yang lain gitu. Nah, terakhir Kak, kita masih punya 5 menit. Saya punya satu pertanyaan. Oke. Kalau misalnya kita hanya diizinkan memiliki satu indera apa saja yang akan Kak Ainun pilih gitu? Jangan bilang apa saja karena cuma satu. Kalau apa saja berarti banyak. Indera apa yang ingin Kak Ainun pilih pada? Kalau hanya satu yang diizinkan untuk kita punya. Mata mungkin ya. Kenapa bisa? Kalau akal mungkin ya, semua orang mungkin mau ya. Tapi apakah akal bagian dari indera ya? Tidak, cuma mendengar, mata, mulut. Makanya, saya mau pilih akal, tapi saya pikir itu tidak termasuk. Iya, jadi saya pilih penglihatan. Karena dengan melihat saya bisa tanpa mendengar sekalipun ya mungkin saya bisa mengetahui. Setidaknya saya bisa menalar apa-apa yang saya lihat, karena terkadang saya melakukan aktivitas itu di mana saya tidak perlu mendengar banyak. Saya cukup melihat saja bagaimana tingkah laku orang, bagaimana perilaku orang itu ketika mungkin dia sedang makan atau mungkin dia sedang berinteraksi dengan orang lain ya. Cukup dengan dilihat. Itu informasi awal kan. Oke, terima kasih banyak Kak Ainun. Sama-sama. Sudah berbagi soal pengalaman serta cara pandangnya ke teman-teman, dan saya sudah tadi minta izin soal kita akan menyimpan rekaman kita ke IG Live dan teman-teman bisa berkunjung dan menontonnya suatu hari kelak. Dan terima kasih sekali lagi, dan sekedar informasi teman-teman, jangan lupa follow akun Instagramnya Ainun Jamila Sekolah Komsinis, dan kedepannya kita punya program menarik, tunggu saja. Kita akan punya program di medium yang berbeda, jadi jangan lupa stay terus. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ainun. Mungkin ada, coba saya lihat, masih ada 1 menit Kak. 1 menit untuk menyampaikan. Biasa kalau di IG itu 1 jam itu langsung tutup otomatis. Dia langsung mati otomatis, jadi silakan Kak Ainun mungkin 30 detik untuk menyampaikan sesuatu ke teman-teman. Apa ya tentang perempuan, tubuh dan tabu. Pesan mungkin atau apakah ucapan apakah gitu. Intinya jangan berhenti belajar. Iya mungkin itu tentang perempuan, tubuh dan tabu. Intinya jangan berhenti belajar. Oke, terima kasih Kak Ainun, dan sampai jumpa buat teman-teman. Terima kasih sudah
nonton video untuk video live ini gitu teman-teman. Dan saya Andi Alfian dari Sekolah Komsinis mengucapkan terima kasih dan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa Kak Ainun. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam.